Shalom Jemaat tiap Pegangsaan yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami untuk bisa memahaminya dan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Saya akan berbicara mengenai ragi dalam misi. Bacaan terambil dari Matius 23 ayat 15. Saya bacakan untuk kita semua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Teguran Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi ini harus menjadi awasan bagi kita dalam melaksanakan misi. Walaupun mereka sudah berjerih lelah, dikatakan di sini mengarungi lautan dan menjelajah daratan, tapi hasilnya dicela oleh Tuhan Yesus. Saya dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan melakukan misi bukanlah menjadikan pribadi atau masyarakat sasaran menjadi seperti kita, bukan. Misi bertujuan memperkenalkan pribadi dan perbuatan Yesus kepada orang lain. Misi tidak bertujuan menjadikan kelompok sasaran itu beragama sama seperti agama yang kita anut. Akan semakin salah sasaran jika misi bertujuan menjadikan kelompok sasaran berperilaku seperti kita. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Melalui bapa leluhur mereka, Abraham, keselamatan bagi bangsa-bangsa lain terbuka. Dari sanalah kita mendapat istilah proselit. Artinya orang-orang non-Israel yang beriman kepada Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sikap orang Israel sendiri terbagi dua mengenai kaum proselyt ini. Ada mazhab yang mengharuskan kaum proselyt itu bersunat dan mengikuti Taurat tanpa cacat. Mereka disebut pengikut atau aliran Syamai. Sedangkan mazhab yang lebih terbuka disebut, kelompok-kelompok yang lebih terbuka disebut pengikut atau aliran Hillel. Dari sini kita dapat memahami teguran Paulus terhadap Petrus. Kalau kita baca dalam Galatia 2 ayat 11-14, dalam sebuah pertemuan, semula Petrus dengan nyaman bergabung dengan orang-orang proselyt, orang yang bukan Israel, yang tidak bersunat, yang mau bergabung dengan kekristenan. Tapi kemudian ketika kelompok Yakobus datang, dia mengundurkan diri. Bahkan dikatakan Barnabas pun ikut-ikutan seperti itu. Maka Paulus menegur dengan keras. Dari sini juga pemahaman ini kita dapat memahami tantangan misi yang dialami oleh, yang sangat berat yang dialami oleh Paulus, yang disebabkan oleh kelompok diaspora Yahudi yang ada di berbagai kota yang didatangi Paulus. Paulus datang ke Galatia, Efesus, di sana sudah ada orang-orang Yahudi yang mazhabnya mungkin mazhab Syamai ini. Paulus sendiri mengatakan, jadilah pengikutku
sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Bagi saya, Paulus ingin mengatakan, mari ikut dan jadi seperti Kristus, seperti aku juga. Paulus tidak bermaksud meminta orang yang diajarnya untuk menjadi sama seperti dia, tapi menjadi sama seperti Kristus sebagaimana dia juga menjadi serupa dengan Kristus. Jadi misi tidak bertujuan menjadikan kelompok sasaran beragama dan berperilaku seperti kita. Bahkan yang lebih buruk lagi, jika misi bertujuan menjadikan kelompok sasaran bergereja yang sama dengan kita. Misi adalah membawa dan memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dan Roh Kuduslah yang memiliki kuasa untuk mengubah pandangan dan prinsip hidup orang yang kita datangi, orang yang kita injili, untuk mempercayai Injil Kristus. Kiranya dengan pemahaman ini kita lebih tepat dalam melakukan misi dan tidak terkontaminasi oleh ragi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Selamat bermisi melalui hidup keseharian kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melaluinya ada pandangan kami yang mungkin harus diubah atau bahkan justru diteguhkan. Biarlah itu semua menolong kami untuk tetap menjadi pengikut Kristus dan mengajak orang lain juga untuk menjadi pengikut Kristus. Kami mohonkan ini ya Bapa, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.